Skandal lagi, skandal lagi. Ini baru aja kejadian Miss Universe Indonesia upload di podcastnya Om Deddy, bisa dilihat. Jadi singkat cerita ada 30 finalis Miss Universe Indonesia yang merasa dilecehkan oleh organizer Miss Universe Indonesia-nya. Terutama ada beberapa hal yang terjadi. Mereka disuruh telanjang, mereka diinspeksi secara detail bagian-bagian tubuh intimnya, terus juga dibully, mereka merasa dibully sama yang ngecek, dan juga gawat ada di foto. Dan jadi para finalis ini merasa dilecehkan. Menurut komentar banyak orang, di dunia pageant, di dunia beauty contest begini, nggak ada prosedur perlu sampai seperti itu. So, yang gue mau bahas bukan soal skandalnya, tapi apa yang bisa kita pelajarin dari kejadian ini. Kalau dari sisi organizer-nya, menurut gue nih, dari sisi Miss Universe-nya, company-nya, menurut gue ini ada blunder. Waktu kejadian ini terjadi, mereka nggak segera respons dengan baik. Bukannya mereka ngadain press conference, atau klarifikasi, atau ada press release, atau ada penjelasan, investigasi, malah mereka melakukannya lewat social media, pakai story-storyan, dan bahkan ngeblame, mempengaruhi opini supaya yang salah itu adalah orang yang barusan resign. Mereka lupa apa, zaman sekarang, zaman sosial media, gampang banget orang tuh bisa speak up. Nah, jadi karena kejadian itu, dan kayaknya sampai sekarang masih belum ada klarifikasi yang jelas dari sisi Miss Universe-nya itu. Itu blunder secara public communication, menurut gue ya. Ada a few ways mereka to handle this. Pertama, secara internal. Sebelum ini ke blow up ke media, mereka bisa aja secara internal ngasih briefing ke para finalis ini. Jadi menurut gue ada beberapa possibility di sini. Satu, memang mungkin di pikiran penyelenggara Miss Universe-nya bahwa body checking yang seperti ini diperlukan. Tapi cara eksekusinya ini jadi bikin banyak yang protes. Dan seharusnya mereka bisa kasih briefing dulu, bisa kasih tahu dulu, atau apa. Dan kalau misalnya dibully itu atau dikritik bagian-bagian tubuh itu seperti yang diceritakan adalah memang bagian dari Miss Universe, mungkin alasannya seperti di army gitu ya, kalau di tentara kan digembleng supaya mentalnya kuat, mungkin ya. Itu kan bisa aja diomongin atau diceritain gitu ya, bahwa ini adalah bagian dari situ. Jadi salah satu syarat kalau mau masuk Miss Universe ini harus siap dibegituin. Tapi karena nggak ada komunikasi seperti itu, banyak yang nggak siap dan bingung ini apaan dan merasa dilecehkan. Kedua, mungkin ini memang benar-benar nggak sesuai prosedur. Jadi ini dilakukan oleh para anak buah yang mungkin bosnya tahu, bosnya nggak tahu. Tapi intinya ini seharusnya nggak boleh dilakukan. And therefore seharusnya dari pihak Miss Universe-nya minta maaf, klarifikasi, dan orang yang melakukan itu diberesin lah secara hukum. Dan kedua, kalau dari sisi para finalisnya, menurut gue, baik para finalis dan mungkin buat kita-kita di dunia ini yang mungkin lagi kerja atau teman-teman yang masih muda, tolong hati-hati zaman sekarang. Zaman sekarang itu memang banyak banget yang aneh-aneh. Karena waktu kejadian ini terjadi, bayangin power dynamics-nya antara para finalis dan para official atau judge-nya ini. Maksudnya gue ini sama perbandingannya kalau kayak kita di tempat kerja sama atasan. Atau mungkin kalau kita di rumah sama sanak keluarga yang kesannya lebih tua, lebih senior. Karena power dynamic seperti ini mengakibatkan mereka mungkin merasa tertekan atau merasa terintimidasi sehingga seberapapun kejadian aneh yang menimpa itu mereka terpaksa harus nurut, udah nggak bisa mikir lagi, udah panik, bingung, nggak bisa mikir, jadi dilecehkan, direndahkan seperti yang diceritakan, mereka kayak nggak tahu mesti gimana dan pasrah aja dan akhirnya nangis dan kena mental. Itu yang maksudnya gue, kita harus selalu jaga diri kita sendiri, stay alert. Kita nggak tahu apa yang terjadi karena juga orang-orang yang memiliki power ini, baik mungkin bisa atasan, bisa ya seperti Miss Universe ini, para judge-nya atau apa, mereka merasa tuh
punya power. Dan kadang power itu mereka bisa abuse. Karena mereka tahu anak-anak ini akan nurut dan nggak berani ngelawan. Tapi kalau misalnya udah kelewatan, kalian merasa diri kalian terancam atau keselamatan kalian terancam, I think you have to speak up. The worst adalah kalian di kick out atau di resign atau di apa. Tapi yang penting, please jaga diri kalian baik-baik. Belum tentu orang yang senior, orang yang punya power itu selalu benar. Karena kalau kita terbius dengan power dynamics kayak begini, inilah yang membuat kita tertindas. Stay alert, be safe, and jaga diri kalian. Semoga kejadian ini akhirnya nanti works well for everyone. Oke, gitu aja dari gua. Thank you for watching.